Maju kena mundur kena, warga Kampung Bayam. Entah karena tidak sempat atau mungkin terlupa, sebelum serah terima ke pejabat Gubernur Heru Budi Hartono, Anies tidak terlebih dahulu mengurangi masalah kampung susun Bayam, yang menurutnya merupakan terobosan baru dari permasalahan terbatasnya lahan di Jakarta. Mungkin warga Kampung Bayam yang ditinggal tanpa pesan hanya mampu berkeluh kesah sambil mencak-mencak berharap mantan gubernur itu gak usah terlanjut berkuasa lebih tinggi, karena untuk urusan seupil di wilayah mereka saja dia lepas tangan. Sebelum dimulainya pembangunan kampung susun Bayam, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menyoroti rencana pembangunan rumah susun Kampung Bayam di Jakarta Utara yang bukan diperuntukkan bagi warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Kalau ujung-ujungnya kampung susun Bayam untuk para pekerja pendukung JIS buat aplikasi dilakukan KAP, itu nampaknya menipu, membohongi publik. Bilang saja dari awal mereka warga Kampung Bayam digusur. Ganti juga istilah kampung susun Bayam, kata Prasetyo. Mungkin atas kritikan pedas demikian pihak Jakpro sebagai pelaksana mengambil jalan tengah dan mempersilahkan warga tergeser di Kampung Bayam menempati kampung susun dengan persyaratan yang sama dengan penghuni lain dari non-warga Kampung Bayam, yakni bersedia membayar biaya sewa bulanan dengan tarif tertentu. Sementara itu, pengamat politik Jerry masih menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun kampung susun Bayam merupakan ide yang bagus. Saya kira ini ide bagus, ujar Jerry. Menurutnya, Anies memang memiliki kemampuan yang mumpuni, khususnya dalam mensejahterakan warga DKI Jakarta. Tanggapan kita untuk Jerry Messi barangkali lebih melihatnya sebagai kebahagiaan jika menganggap Anies mensejahterakan warga, khususnya warga Kampung Bayam. Argumen yang dibangun mungkin demikian, namun terbukti cara itu semata-mata untuk meredam keberatan masyarakat karena dalam prakteknya, warga terdampak proyek Stadion BMW terakhir namanya dibuat modern berbau asing menjadi JIS, tetap dikenakan biaya sewa yang selangit. Adapun jawaban pihak pengelola, kenapa warga gusuran dikenakan biaya sewa untuk menempati rumah susun, karena mereka sudah mendapatkan kompensasi atas tanah mereka. Intinya penyelesaian kasus warga gusuran ini terkesan serba tanggung, kalau tidak boleh disebut mundur maju, dan mudah dipahami jika tetap meninggalkan potensi konflik antara warga dengan Pemprov dan pengelola kampung susun. Maju kena mundur kena, warga Kampung Bayam. Entah karena tidak sempat atau mungkin terlupa, sebelum serah terima ke pejabat Gubernur Heru Budi Hartono, Anies tidak terlebih dahulu mengurangi masalah kampung susun Bayam, yang menurutnya merupakan terobosan baru dari permasalahan terbatasnya lahan di Jakarta. Mungkin warga Kampung Bayam yang ditinggal tanpa pesan hanya mampu berkeluh kesah sambil mencak-mencak berharap mantan gubernur itu gak usah terlanjut berkuasa lebih tinggi, karena untuk urusan seupil di wilayah mereka saja dia lepas tangan.
Sebelum dimulainya pembangunan Kampung Susun Bayam, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menyoroti rencana pembangunan rumah susun Kampung Bayam di Jakarta Utara yang bukan diperuntukkan bagi warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Kalau ujung-ujungnya Kampung Susun Bayam untuk para pekerja pendukung JIS buat aplikasi dilakukan CAP, itu nampaknya menipu, membohongi publik. Bilang saja dari awal mereka warga Kampung Bayam digusur. Ganti juga istilah Kampung Susun Bayam, kata Prasetyo. Mungkin atas kritikan pedas demikian pihak Jakpro sebagai pelaksana mengambil jalan tengah dan mempersilahkan warga tergeser di Kampung Bayam menempati Kampung Susun dengan persyaratan yang sama dengan penghuni lain dari non-warga Kampung Bayam, yakni bersedia membayar biaya sewa bulanan dengan tarif tertentu. Sementara itu, pengamat politik Jerry masih menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun Kampung Susun Bayam merupakan ide yang bagus. Saya kira ini ide bagus, ujar Jerry. Menurutnya, Anies memang memiliki kemampuan yang mumpuni, khususnya dalam mensejahterakan warga DKI Jakarta. Tanggapan kita untuk Jerry Messi barangkali lebih melihatnya sebagai kebahagiaan jika menganggap Anies mensejahterakan warga, khususnya warga Kampung Bayam. Argumennya dibangun mungkin demikian, namun terbukti cara itu semata-mata untuk meredam keberatan masyarakat karena dalam prakteknya, warga terdampak proyek Stadion BMW terakhir namanya dibuat modern berbau asing menjadi JIS, tetap dikenakan biaya sewa yang selangit. Adapun jawaban pihak pengelola, kenapa warga gusuran dikenakan biaya sewa untuk menempati rumah susun? Karena mereka sudah mendapatkan kompensasi atas tanah mereka. Intinya penyelesaian kasus warga gusuran ini terkesan serba tanggung, kalau tidak boleh disebut mundur maju, dan mudah dipahami jika tetap meninggalkan potensi konflik antara warga dengan Pemprov dan pengelola Kampung Susun.